Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Novitasari, unit kerja di SD Negeri 5 Gombong dan SD Negeri Wonosigro, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata berkaitan dengan pelatihan mandiri Merdeka Mengajar dari topik 1, yaitu Merdeka Belajar. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar kepada Bapak Ibu guru yang hebat. Dalam topik Merdeka Belajar, ada 3 pemahaman yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua yaitu pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik 1 Merdeka Belajar, ada 3 modul yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, tentang mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai seorang pendidik mampu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, kita sebagai pendidik harus bertutur kata lembut, mau mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Pada modul yang kedua yaitu tentang mendidik dan mengajar, dijelaskan sistem pengajaran zaman kolonial. Yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Yang kedua, murid harus duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening saat seorang pendidik menyampaikan teori. Yang ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuannya saja, tidak berdasarkan nilai keterampilan maupun sikapnya. Yang keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Seluruh murid tugasnya itu sama. Ini mungkin masih dipakai di zaman sekarang untuk yang nomor 4 seringnya. Selanjutnya yang kelima yaitu memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Dari sistem pengajaran zaman kolonial ada beberapa yang masih dipakai di zaman sekarang dan ada yang sudah kita tinggalkan. Selanjutnya yaitu modul ketiga yaitu tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di modul yang ketiga ini ada 2 poin yang harus kita pahami yaitu 1 poin tentang kodrat keadaan dan yang kedua tentang poin asas trikon. Di dalam kodrat keadaan ada 2 yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik. Sedangkan poin yang kedua yaitu ada asas trikon. Di sini ada 3 yaitu ada kontinu. Kontinu itu artinya berkesinambungan dan tidak loncat-loncat dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Yang kedua yaitu ada konvergen. Artinya itu kita harus mengambil sisi baik dari berbagai metode pembelajaran, baik itu dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Juga perlu kita pelajari. Yang ketiga yaitu konsentris. Yang artinya itu pembelajaran harus tetap memberdayakan dan nguri-nguri kebudayaan atau melestarikan budaya masing-masing daerah. Karena kebudayaan bisa lestari jika generasi muda mengenal budayanya. Di modul yang keempat yaitu tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada beberapa poin yaitu yang pertama, kita sebagai seorang pendidik harus melatih keberanian berpendapat, yaitu untuk mengolah akal. Yang kedua yaitu mengasah perasaan dan perilaku, yaitu
untuk olah akal juga seperti poin yang pertama. Yang ketiga yaitu memunculkan kehendak atau olah karsa. Yang keempat yaitu pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Jadi pendidikan itu mempengaruhi intelijennya dari siswa itu dan biologisnya. Selanjutnya untuk modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada pendidikan di sini hanyalah sebagai tuntutan. Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan potensi-potensi yang berbeda. Jadi setiap murid itu potensinya berbeda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat ada menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantoro. Yang kelima yaitu ada menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Masih di modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Di sini ada trisentra pendidikan atau pusat pendidikan, itu ada 3, yaitu dari pertama tentu dari keluarga, yang kedua ada dari sekolah, yang ketiga ada dari masyarakat. Ketiga trisentra pendidikan ini tentunya sangat penting. Jika di keluarga sudah bagus tetapi di lingkungan masyarakat kurang, tentu akan mempengaruhi pendidikan seorang anak. Demikian tadi penjelasan materi topik 1 tentang Merdeka Mengajar pada platform Merdeka Mengajar. Dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.